Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa qina adzabannar. Anak-anakku yang Bapak rindukan, di kesempatan yang berbahagia ini Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian dan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin dan terhindar dari segala wabah virus corona ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap semangat belajar, karena belajar adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Nah, hari ini Bapak akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Yang dibahas hari ini adalah bab 1. Bab 1 membicarakan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang bab ini, kita buat dulu peta konsepnya. Nah, di sini Bapak sudah buat peta konsepnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala membahas tentang pengertian iman itu sendiri. Kemudian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Yang kita tahu Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama, namun di sini hanya beberapa nama yang dibahas, di antaranya adalah Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami, kemudian Al-Basir. Nah, oleh karena itu Bapak berharap kepada kalian, tugas kita adalah membacanya terlebih dahulu bab tersebut ya secara keseluruhan, kemudian kita memahami ya dari bab tersebut tentang apa. Setelah kita memahami, baru nanti kita berperilaku baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian apa itu iman. Kalian sudah tahu belum apa itu iman? Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Dan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, berarti iman meliputi percaya atau yakin sepenuh hati. Kemudian harus ada pernyataan lisan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa Arabnya itu takrirum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman artinya ditetapkan di dalam hati. Oh, saya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan bahkan Allah ada itu ya sebelum kata ada itu ada. Bapak ulang, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah tidak akan pernah tiada walaupun kata tiada itu tiada. Ya, Allah tidak akan pernah tiada walaupun kata tiada itu tiada. Kita tetapkan tuh di dalam hati kita bahwa keberadaan Allah itu ada. Setelah kita tetapkan di dalam hati kita, harus kita ucapkan dengan lisan kita. Dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah ditetapkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, itu harus tuh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian bicara tentang pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Nah, nanti yang dibahas di sini adalah yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian yang kedua Al-Khabir, Maha teliti. Ya. Kemudian yang ketiga As-Sami, Maha mendengar. Yang terakhir adalah Al-Basir, Maha melihat. Nanti kita akan bahaslah ya. Lalu bicara tentang apa lagi? Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Lihat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, tidak akan merugi. Al-Asr. Lahirnya potensi tauhid, Al-Ikhlas. Kemudian melahirkan sikap baik dan santun, tabah dan tawakal. Yang terakhir, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Nanti yang akan kita bahas itu seperti itu ya. Nah, di kesempatan hari ini ya, Bapak ingin menyampaikan hal itu semua. Tadi sudah disampaikan bahwa bab 1 ini membahas tentang beriman kepada Allah, kemudian tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah, dan juga membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak minta untuk tugasnya kamu hafalkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di halaman 4 ya, LKS halaman 4 LKS. Di situ ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, itu ada 20 ya. Kamu buat ya rekaman videonya ya dengan lagu yang kamu ciptakan sendiri. Di pengajian Bapak yakin kamu sudah diajarkan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20 ya. Contohnya seperti ini. Allahu jud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu contohnya seperti itu ya. Tapi kamu buat rekaman video dengan lagu yang kamu ciptakan sendiri ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah, pakai lagu ini deh ya. Yang penting kamu hafalkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kirim ya, kalau sudah siap kirim ke email lal.afnur@gmail.com paling lambat sampai pertemuan yang akan datang ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah disimak videonya, dan Bapak tunggu tugasnya untuk dikirimkan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.